Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, juga selamat malam. Selamat datang, saya ucapkan di channel saya, channel Studi Zaro Nova. Baiklah anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita belajar di kelas 6 tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran yang pertama atau pembelajaran 1. Jadi ini anak-anak, tema 2 ini merupakan subtema yang terakhir, yaitu subtema 3 di tema 2 pada pertemuan kita. Kita awali dengan pembelajaran 1. Saya percaya anak-anak masih ada semangat untuk belajar, ya. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Jadi anak-anak, kalau ada persatuan, kesatuan itu bisa menghasilkan tujuan yang ingin dicapai, ya. Makanya kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan serta tekad, ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di kelas. Persatuan yang berteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para penduduk kita. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan teguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat contoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Amatilah tulisan berikut, apa yang kamu ketahui tentang naskah ini anak-anak. Jadi ini anak-anak adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno, ya. Kalau di bawahnya adalah hasil ketikan dari Sayuti Meli. Nah, yang kita pelajari ini, yang mau kita tahu ini adalah BM Dia ini siapakah dia? Mari anak-anak kita pelajari lebih lanjut. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Meli agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan masih kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpan. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Ini anak-anak, BM Dia ini rupanya dia berpikir ke depan. Hingga dia berpikir bahwa teks itu yang ditulis oleh beliau Pak Soekarno adalah merupakan sejarah, memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga diambil dari tong sampah lalu disimpan. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari
kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan pada hari Selasa pagi 19 Mei tahun 1942 pukul 10.30 dan diserahkan oleh Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan Muhammadiyah untuk menggunakan naskah asli sangat seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi, belajar banyak dari kejadian nanti. Keputusan Muhammadiyah ini anak-anak sangat baik ya, sangat bagus. Jadi kita sampai saat ini bisa melihat naskah asli proklamasi tersebut. Nah, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Mengamati ya, itu termasuk baku atau tidak. Pengertian kata baku. Di sini Bapak jelasin sedikit ya mengenai kata baku. Kata baku, kata yang merupakan sesuai aturan atau kaedah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan aturan Indonesia, baik dan benar dia bersumber pada Kamus Besar Indonesia atau disingkat KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaan yang sudah sesuai dengan EYD atau ejaan, itu kurang namanya, itu ejaan yang sudah disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Ciri-ciri kata baku: 1. Tidak dipengaruhi bahasa tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan bahasa percakapan. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku bukan kata rancu. Nah, pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku anak-anak, yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan tulisan sesuai pedoman, ya bisa terjadi karena kesalahan penulisan, ucapan yang salah, susunan kalimat tidak sesuai. Kalimat tidak baku lebih sering digunakan, dan anak contohnya ini sering lupa apa itu bahasa kurang ya. Laptop saya ini agak tegang dalam percakapan sehari-hari karena tulisan lebih santai dan tidak baku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, bahasa lokal bersama teman atau teman. Ciri-ciri kata tidak baku: 1. Umumnya digunakan bahasa sehari-hari. 2. Menaruh di bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan penggunaan yang 4. Bentuknya dapat 5. Memiliki arti yang sama meskipun beda. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman yang disebutkan. Ya, nah, contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Tidak baku itu seperti nasihat. Kalau bakunya, ya, kata bakunya bahasa resmi. Contoh lagi kata tidak baku: apotik. Kalau yang tidak baku, maaf, bubuk, ya, yang tidak
baku bubuk diakhiri dengan huruf K. Lagi yang terakhir jadwal kota yang itu adalah contoh dari kata tidak baku dan contoh kata yang kita bisa mencarinya ya kata-kata kamus besar bahasa Indonesia. Baca teks sekali lagi dan informasi penting tulis pada peta pikir berikut. Bahkan informasi dengan memperhatikan kata. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Itu anak-anaknya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu kita lulus. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, unsur subjek dan prediksi. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ya, memenuhi kaidah yang menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai kebutuhan. Itu anak-anak kalimat efektif. Sekarang ini kita dia dan naskah asli informasi untuk mengembangkan pengetahuan kita karena cara berpikir kita, maka kita harus kata tanya. Contohnya ini apa di sini tulis jawabannya. Kita boleh membuat pertanyaan. Peristiwa dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia. Apa yang terjadi pada tanggal berapa itu tadi ya? Lupa berapa ya? Itu nanti jadi pertanyaan ya. Jawabannya peristiwa ya kan naskah asli proklamasi. Apa ini pada pembelajaran sebelumnya pas sudah coba menuliskan itu menanyakan tentang apa? Sini jawabannya biar teks tersebut di sejarah yang seperti mengapa dia timbang teks tersebut itu karena dia memulai teks tersebut di sejarah yang lalu siapa itu adalah Nona dia Soekarno Siti Meli siapa aja yang ada dalam cerita dia dan contohnya ya. Kemudian bagaimana seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat di buat. Terus kapan dia menyerahkan naskah asli proklamasi ya 19 ini kapan itu menanyakan tentang waktu di mana tempat itu namanya contoh yang pasti diri bertanya ya. Beluntas adalah tumbuhan semak bercabang terus halus dan berubah. Beluntas tumbuh kering, keras dan tingginya bisa mencapai 3 meter. Namun habitat dan ciri tertentu beluntas banyak dan banyak rumah-rumah beluntas terbakar hidup. Keong sawah atau tutup di perairan yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa, pinggir danau dan pinggir. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Itu anak-anak gunanya. Ada keong sawah yang tutut digunakan untuk membersihkan kolam ikan. Jadi apa? Di rumput. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh bang atas air. Itu jadi makanan si tutut ya. Manfaat hewan bagi manusia dan hasil bahan
Dia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan di daging, telur, dan anak-anaknya ini manfaat hewan bagi manusia dan juga bagi manusia itu menghasilkan bahan makanan. Karena ya dimakan daging, ayam, ya, ikan, ya, nah, ada telur, ya, dan juga susu, ya, itu anak-anaknya. Yang kedua adalah penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat pompong dan sutra. Anak nanti bisa baca buku ya, mungkin dibuat pustaka tentang ulat sutra. Domba dapat menghasilkan bol. Hewan seperti sapi dan kerbau dalam pembuatan jagung. Ini anak-anaknya. Jadi ke pompong ya dari ulat sutra. Ini namanya domba ya, menghasilkan bol. Dan juga seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Itu anak-anaknya isi bahan sebagai bahan penghasil bahan kerajinan. Sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Itu bulu angsa dimanfaatkan membuat kol. Ini anak-anak. Jadi itu buat yang kulit. Nah, bulu angsa digunakan untuk kol, ya, atau bola untuk bulu. Hasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi digunakan sebagai bahan pembuat baik tidak akan di penghasil tenaga kerbau dan sapi bisa dimanfaatkan dan bawang dan digunakan untuk di rumah. Ini anak-anak untuk membaca juga untuk manfaat tumbuhan bagi manusia dan anak-anak. Itu mari kita sudah bahas. Satu ini ya. Bagian tumbuhan yang digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, dan buah. Ya. Kalau daun itu seperti daun pepaya, buah, ya, itu digunakan untuk sebagai bahan sandang. Serat kapas digunakan untuk membuat kain. Nanti serat kapas itu buat kain. Bahan bangunan, kayu dari pohon jati, kelapa, meranti bahan bangunan. Ya, jadi pohon jati anaknya yang buat sebenarnya ini juga batang kelapa ya. Ini meranti ya. Mungkin kalau kita kota ada sekarang pun sudah jarang ya, yang ada di hutan bang ya. Bahan obat, banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan obat. Satu, jahe itu mengobati. Dua, daun kumis kucing itu mengobati ginjal. Anda tahu ini ya, daun kumis kucing ya. Daun jambu untuk mengobati diare. Nah, itu anak-anak untuk bahan obat, dan masih banyak lagi tanaman ini yang digunakan sebagai bahan obat. Sekarang bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna seperti sawi dan pandan untuk pewarna hijau, ya, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Jadi ini anak-anaknya ini ya, hijau, jingga ini ya,
kuning ya. Ini anak-anaknya digunakan sebagai bahan pewarna alami. Menjaga kualitas air guna tanaman. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut, jadi air tawar. Ya, dan anaknya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Bagi warga negara berhak untuk di kemerdekaan, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih untuk mewujudkan rakyat yang makmur, sejahtera karena mereka bebas berkarya tanpa paksaan. Matilah kabar berikut ini. Ini anak-anaknya petani ya, bisa berkarya, anak-anak bisa belajar. Kalau zaman penjajahan dulu anak-anak itu tidak bisa belajar ya, hanya orang tertentu yang bisa belajar. Kalau anak-anak petani ya, raya jelata itu tidak mendapatkan sekolah. Kalau sekarang malah pemerintah kita kan haruskan kita sekolah ya. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera, mereka menikmati kemerdekaan dengan peroleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Bisa berjualan dengan bebas, tidak ada pajak yang diberikan kepada penjajah, hasilnya milik sendiri, tidak dibagikan ke penjajah. Nah ini anak-anak keuntungan setelah kita merdeka. Kalau dulu ya waktu penjajahan, Bapak baca di buku dan juga saya dengar dari mbah saya dulu atau kakek saya, kalau kita memelihara ternak itu, kalau datang penjajah diambilnya, dia tidak ngomong apa-apa, ambil contohnya ayam, diambilnya ayam potong dimakan sendiri ya, atau dibawa ya ke mesnya, ke camp mereka. Nah tidak mau tahu dia siapa yang melihara, yang penting diambil. Sekarang tidak bisa seperti itu ya. Apakah pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Nah, makna kemerdekaan bagi pelajar adalah semangat belajar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Dan harus bersungguh-sungguh belajar dan mengejar cita-cita. Dan bersyukur hidup pada zaman milenium yang semua sudah nyaman, enak, begitu mudah untuk mencari informasi. Bayangkan betapa pedih dan perihnya para pahlawan berjuang hanya untuk kita seperti sekarang. Jadi anak-anak menggunakan yang baik dan pengaruh kemerdekaan ini lebih pada zaman kalian sekarang, zaman sudah milenial ya, zaman digital, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Dilakukan rakyat adalah hidup rukun, janganlah bertengkar ya, saling menghormati satu sama lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras ya, sehingga kita bisa sejahtera, saling menolong satu sama lain. Tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Anak coba tulis ya, membantu coba. Kegiatan yang dapat dilakukan agar berhasil sebagai pelajar adalah 1. Belajar membaca buku. Jadi anak-anak jangan malas membaca ya. Yang kedua, banyak berdiskusi dengan teman tentang pelajaran ya. Anak-anak berdiskusi dengan teman, jangan banyak main terus ya. Boleh main, bukan tidak boleh main, tapi ada waktu, dibagi waktunya ya. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, jangan sepenting sudah, jangan asal-asalan. Itu kegiatan yang kamu lakukan sebagai seorang pelajar. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Sejahtera kita wajib bahu membahu kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyat satu bekerja keras mencapai tujuan. Gitu anak-anaknya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini.
Sebelum kita akan berpisah, mari kita dulu berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, dan Bapak terus ingatkan kita semua untuk kita tetap memakai protokol, melaksanakan protokol kesehatan 3M, itu tangan dengan lembut, air yang mengalir, pakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih anak-anak, segala partisipasinya, segala kekurangan, kelemahan, baik dalam nulis ya, penting baca, maaf, saya percaya anak bisa maklum. Dapat terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan, amin.